Maka ketika kita berbuat karena orang lain, hilanglah nilai pahala di sisi Allah, karena kita tidak melaksanakan karena Allah, tapi karena ingin pujian dari orang lain. Kita berharap kita melaksanakan ibadah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, laksanakan ibadah hanya karena Allah, bukan karena orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang ambo hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak kami para remaja, harapan agama dan bangsa di masa yang akan datang. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan sampaikan tentang syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Bagi anak-anak kami yang mencatat, judulnya hari ini adalah, malam ini adalah syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Ibu bapak, kita hidup tidaklah lama. Rata-rata kita 60 sampai 70 tahun hidup di dunia ini. Kalau ada yang lebih dari 70 ya, itu yang luar biasa. Maka pergunakan usia itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, karena hidup ini sebentar, memang suatu saat kita akan didatangi oleh namanya kematian. Wala yu'akhirullahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun, kata Allah. Allah tidak akan menangguh-nangguhkan kematian seseorang apabila telah datang kematian itu padanya. Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Ibu bapak, kalaulah kita tahu bahwasanya suatu saat kita akan kembali kepada Allah, dalam tanda kutip meninggal, maka amalan-amalan apa yang harus kita bawa? Sudahkah kita siap untuk menghadapi kematian itu? Sudah berapa banyak amal ibadah yang kita lakukan? Dan sudah berapa banyak pula dosa dan maksiat yang kita lakukan? Maka dalam hidup ini perlu introspeksi diri. Jangan mencari orang, tapi banyak mencari diri.
Irilah kepada orang dengan amal ibadahnya yang banyak, sementara kita belum bisa seperti itu. Maka untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, agar kita tidak sia-sia dalam hidup ini, banyak pak orang yang beramal tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat amal diterima itu ada dua. Pertama, bagi anak-anak kami yang mencatat, ikhlas. Ikhlas untuk beramal, ikhlas untuk berbuat. Ikhlas itu memurnikan niat kita untuk mengharapkan ridha Allah semata. Jadi memurnikan niat kita untuk mengharap ridha Allah semata. Kita tidak ingin pujian dari orang lain. Maka beruntunglah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita selalu ikrarkan hidup ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita. Kalaulah itu yang ada di hati awak, tidak ada persoalan hidup lain. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah, Tuhan semesta alam. Ibu bapak yang menghormati, jadi salat yang kita lakukan karena siapa? Allah. Ibu-ibu bapak, kita salat banyak gangguannya pak. Padahal itu hanya 3 menit cuman pak, tapi gangguannya luar biasa. Kenapa? Karena kita membawa urusan dunia ke dalam sholat. Ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar, kuncinya ambo cari tadi dia telah mari letaknya kironyo takana dalam sholat pak. Wah, urusan dunia kita bawa ke dalam sholat. Allahu Akbar, alun tamatian kompor tadi le angui sampah kowe koma. Ibu bapak yang hormati, artinya kita tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat ibu khusyuk tuh, tidak main-main tuh pak, jangan kecen murah pak. Segiat kita ibadah kepada Allah, setan tidak akan pernah diam tentang itu. Sehingga pak ibu bukan mengajari tapi mengingatkan, paling tidak agar kita khusyuk dalam ibadah, ada ampe hal yang harus kita lakukan. Pertama, cari tempat yang aman dan nyaman melaksanakan sholat. Di tempat yang bising, di tempat yang heboh, jangan pernah laksanakan sholat di situ. Maka laksanakan tempat nyaman dan aman. Di mana tempat yang nyaman dan aman? Di masjid pola. Kok di rumah nenek-nenek jangan kecen aman deh sholat lah. Ketika kita sujud, cucu bergantung-gantung ke kita. Takkan pernah nyaman, takkan pernah tenang sholat. Cari tempat yang nyaman dan aman untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, agar khusyuk, tahu arti yang kita baca. Jadi ibu pak, membaca Al-Quran itu lah dapat pahala tuh, apalagi tahu arti yang kita baca. Ketika imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita simak. Kalau enggak, awak melayang-layang panganakam apa. Tapi kalau kita ikuti, enggak apa, kita ikuti dalam hati ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ikuti dalam hati.
Sehingga ingatan ini penganakun tak kama-kama. Kadang-kadang kan itu Pak, imam bakato imam, awak bakato awak lah di belakang. Imam membaca Al-Fatihah, penganawak tiba di pasar Pak. Ibu dan bapak yang menghormati, maka tahu arti yang kita baca. Yang ketiga, seolah-olah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan Allah tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Di mana saja kita berada, kita dipantau, dilihat. Maka yakinkan diri kita ini sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, seolah-olah kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di Al-Fatihah itu kita memuji dan meminta kepada Allah. Kan itu tuh. Tibu di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanyalah kepada Engkau kami menyembah dan hanyalah kepada Engkau kami minta pertolongan. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki ya Allah kami jalan yang lurus. Ibu dan bapak, bercakap-cakap dengan Allah, meminta dengan Allah. Mintalah, kadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha. Maka paling tidak 4 itu agar kita bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat. Berat, jadi kecil tidak berat Pak. Tapi kita harus berusaha agar bisa konsentrasi kepada Allah dan dalam melaksanakan ibadah sholat itu. Ibu bapak yang berhormati, wa nusuki, ibadah yang kita lakukan ini apa saja bentuknya, walaupun mencampakkan duri dari jalan, ibadah karena Allah. Wa mahyaya, hidup kita ini karena Allah. Wa mamati, dan mati kita juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang berhormati, maka selama kita hidup pasti kita akan kembali kepada Allah. Kullun nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Maka untuk itu ikhlaslah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang mencatat ittiba, mengikuti apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada Rasul. Apa yang disampaikan Rasul itu laksanakan. Kalau memang awak sampaikan Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan dalam kehidupan kita, maka salat Rasul, salat kita, sallu kama raaitumuni usalli, lakukan salat kata Rasulullah seperti kamu melihat aku melaksanakan salat. Memang Rasulullah tidak kita lihat beliau melaksanakan salat, tapi banyak riwayat yang menunjukkan bagaimana cara Rasulullah salat. Maka untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu, salatlah karena Allah, jangan salat karena yang lain. Suatu ketika Rasulullah bersama sahabat, lalu beliau berkata kepada sahabat, wahai sahabat, ada yang ambo khawatir dan takutkan, melebihi takut ambo kepada Dajjal. Apa itu ya Rasulullah? Syirik kecil. Apa itu ya Rasulullah? Orang yang membaguskan salatnya karena ingin dipuji oleh orang lain. Hati-hati Bu dalam ibadah Pak. Le nampak di siano tua ambo rajin beribadah, ambo rajin ke masjid tua. Tiap hari ambo lewat di bungku rumahnya le nampak. Allahu Akbar, le nampak ambo di salon menantu ambo kuah. Ambo yang orang yang rajin salat, itulah lain niat kita. Maka luruskan niat itu. Innamal a'malu binniyat. Luruskan niat itu. Segala sesuatu tergantung kepada niat kita. Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika kita berbuat karena orang lain, hilanglah nilai pahala di sisi Allah, karena kita tidak melaksanakan karena Allah, tapi karena ingin pujian dari orang lain. Kita berharap kita melaksanakan ibadah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, laksanakan ibadah hanya karena Allah, bukan karena orang lain. Bagi anak-anak Pak sekalian, jangan karena kita takut kepada guru, tapi kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah bagaikan takut kepada pistol. Jangan lari dari muncung pistol itu, pasti kita akan kena pelornya. Larilah ke pangkalnya, insya Allah kita selamat. Artinya apa? Takut kepada Allah, jangan lari dari ketentuan-ketentuan Allah, akan tetapi mendekatlah kepada ketentuan-ketentuan Allah itu, laksanakan perintah Allah dan jauhi segala larangan-larangan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berhormati, maka Rasulullah itu yang kedua bentuk amalnya itu, perbuatannya itu adalah pemaaf. Beliau pemaaf, Pak. Tadi dalam segi amalan, sekarang dari segi pemaaf. Beliau pemaaf, Pak. Ibu. Kalau urusan pribadi beliau akan maafkan orang. Beliau kadang-kala dicaci, dihina, dimaki. Itu zaman beliau. Beliau biarkan, tapi ketika agama yang dihancurkan, agama yang dikacau, agama yang dihina, beliau maju ke medan pertempuran. Karena Allah memang banyak menyuruh kita minta maaf, Pak. Dalam Al-Quran kita lihat surat Al-A'raf ayat 199, Pak. Bu, potongannya, khuzil afwa, jadilah pemaaf. Disuruh kita jadi orang yang pemaaf. Kemudian fa'fu anhum, karena itu maafkanlah mereka. Wal afina 'anin nas, maafkanlah kesalahan manusia. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan berlapang dadalah. Perintah memaafkan yang banyak, Pak. Ibu, menyakiti hati kawan itu murah, Pak. Ibu, minta maaf itu murah, tapi mampukah hati kita memaafkan kesalahan orang lain itu? Inilah hati yang diminta. Bahkan sebelum dia minta maaf, kita sudah maafkan orang itu. Ibu bapak yang berhormati, hati seperti itu yang diminta, hati yang selalu ikhlas. Kenapa? Kalau hati pendendam, hati yang sakit, ini menyebabkan kita sering sakit karenanya. Jadi penyebab penyakit itu, Pak, ada yang namanya penyakit stroke itu terutama tuh, itu kan gara-gara hati itu. Hati yang tidak senang melihat orang, Pak. Membali oto kawan awak nandak lalu tengah malam. Membali sepeda kawan awak yang ingin tahu dari mana dapetnya. Hati yang tidak tenang. Maka untuk itu dekatkan diri kepada Allah sehingga hati menjadi tenang. Sering-seringlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selalu ditempatkan pada tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, adik-adik, jadi ada dua tadi syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Pertama adalah ikhlas. Yang kedua, ittiba kepada Rasul, ikuti apa yang diperintahkan Rasul dan jauhi apa yang dilarangnya. Demikian saja, terima kasih. Mohon maaf kepada bapak dan ibu, mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.